Kembali bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Sudah buat perempuan kita yang kedua, namanya Ibu Dwi. Pernah berpacaran dulu ketika zaman-zaman sekolah, di sekolah pendidikan guru. Namun ternyata cintanya kandas. Entah apa yang terjadi, pada akhirnya Bu Dwi ini harus dirawat di rumah sakit jiwa. Kemudian penyakit itu sering kambuh. Kemudian bagaimana ceritanya? Kita langsung dengar saja. Bu Dwi, apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh diceritain, sehat sekarang? Sehat. Sehat. Sempat ngalamin gangguan jiwa di rumah sakit jiwa, sempat ya Bu ya? Sempat. Berkali-kali dirawat di rumah sakit Grogol pertamanya. Ya. Kita dari awal ya Bu ya? Ya. Awalnya kenapa Ibu jatuh cintanya gimana sampai ke rumah sakit jiwa itu? Mungkin nggak bisa ngatasin namanya cinta pertama kali ya, baru mengenal laki-laki gitu ya. Tapi itu saya lagi sekolah, jadi antara pelajaran dan itu cowok itu gitu, mungkin saya nggak bisa ngatasin itu. Udah gitu dia tuh kayak mau niat jahat sama saya, itu cowok itu mau menghancurkan sekolah saya dulu. Jadi aku itu nggak sampai tamat, cuma sampai kelas 2, belum naik kelas 3 aku udah koleng, udah lupa. Apa yang terjadi sebelum kejadian Anda akhirnya tiba-tiba switch oleng gitu? Ya aku juga nggak ngerti tuh Mbak, tiba-tiba keinget teleng gitu. Sebelumnya apa yang Anda alami? Yang aku alami, cowok itu kayak mau menjahatin saya, seolah-olah saya itu mau diguna-guna sama dia gitu Mbak. Jadinya saya bagaimana dah, bisa mikir diguna-guna. Kenapa? Dia cinta banget sama Ibu ya, nolak? Ya itu, saya nggak itu suka. Iya, nggak suka. Yang satu apa dua Bu? Yang pertama, pertama itu, yang pertama dulu. Nah, jadi Bu menolak laki-laki tersebut, kemudian indikasi kayak ada di guna-guna itu. Iya. Kemudian setelah itu saya putuskan tuh, saya nggak suka ya. Begitu, saya tuh masuk rumah sakit jiwa. Dia pernah ngajak Anda pergi nggak? Pergi nonton doang sih. Oh iya, jadi laki-laki tersebut mendekati Anda. Udah pacaran gitu. Oh, sempat ya, pacaran sampai bulan keberapa tiba-tiba dia ngajak nonton bioskop? Itu mah setiap malam minggu kalau nonton sih. Setiap malam minggu nonton. Dia ajak Anda nonton bioskop. Iya. Hingga setelah nonton bioskop, Anda kemudian dibawa pulang atau diajak kemana lagi? Kadang-kadang dibawa pulang. Ya. Terus mungkin lama-lama dia mau merencanakan jahat gitu, niat jahat sama saya. Jadi pulang nonton tuh dia nggak pulang ke mana? Ke sekolah, ke sekolahan yang malam-malam saat itu ya. Saat itu malam-malam setelah nonton bioskop. Mungkin dia mau buka sekolah itu yang kelas kebuka gitu. Tapi alhamdulillah itu kelas itu semua ketutup. Jadi kan berbuat jahat dia tuh sama saya nggak jadi. Saya lari pulang, langsung lari? Iya pulang, lari naik becak. Udah langsung saya tidur di kamar gitu, udah. Ya itu karena dia tuh mungkin itu Mbak. Setelah brek Anda tidur di kamar, apa yang terjadi kemudian? Terus saya jadi nggak ingat apa-apa. nggak ingat apa-apa. Kemudian setelah itu Ibu dibawa ke dokter? Iya, ke dokter jiwa Grogol. Dokter Rohan namanya. Berarti Ibu dalam kondisi yang nggak sadar ya? Ibu nggak tahu. Sadar. Menurut cerita yang mengantarkan Ibu siapa? Ibunya Ibu? Ibu aku. Menurut ibunya Ibu, kenapa itu? Ada perubahan apa sampai Ibu dibawa ke rumah sakit jiwa? Ada perubahan, aku nggak ngomong, diem aja, ditanya diem. Terus jalannya kayak robot gitu. Robot seolah tuh, ini anak kok begini, kata Ibu. Kok tahu ditanya diem, ini diem, serba diem. Terus kok kayak robot gitu, nggak inget apa-apa. Terus langsung dibawa ke dokter itu jiwa. Kata dokter apa menurut Kata dokter ini baru gejala gitu. Tapi kan ya mungkin penyebabnya cowok yang pertama itu. Mungkin saya nggak bisa ngatasin masalah yang berat-berat gitu. Jadi saya itu koleng gitu, nggak ingat. Iya, jadi secara medis ada penjelasan medisnya ya Bu? Ada. Baik, dirawat di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit Grogol kan sebulan. Ibu saya kan kerja waktu itu. Terus kalau besuk itu kan kejauhan dari Kayu Manis ke Grogol kan kejauhan. Ya, cukup jauh. Jadi dipindah ke Karoles sama dokter Wan.
Di Carolus itu 2 bulan lamanya, terus sembuh. Menurut ibunya ibu selama di rumah sakit jiwa, perilaku apa yang ibu tunjukkan? Kalau di rumah sakit Grogol itu udah kayak mau parah gitu, udah hampir mau bunuh diri, mau buka baju, mau berontak gitu, sampai mau diikat gitu kan, di Grogol itu. Nah kalau pindah di rumah sakit Carolus itu kan teratur, makan teratur, istirahat teratur, ada weekendnya, ada tanya jawab gitu-gitu, jadi agak mulai ingat gitu, sadar di rumah sakit Carolus itu. Cerita berlanjut beberapa tahun kemudian ibu menikah akhirnya? Nah akhirnya pulang dari rumah sakit jiwa itu kan udah sembuh, tapi ada yang suka itu, yang cowok kedua itu kan suka juga, ada yang suka sama aku gitu. Mungkin, tapi cowok itu udah tahu kalau aku sakit jiwa, yang nomor 2 tuh. Ya, yang kedua ini yang menikahkan ibu. Iya, Yanto itu Pak Yanto itu yang sekarang jadi suami aku. Itu dia waktu saya sakit tuh besuk sama ibunya, besuk. Tapi saya nggak inget kalau itu pacar saya gitu, nggak inget masih itu gitu. Nah terus udah 2 bulan itu sembuh. Dia masih nunggu saya gitu, suruh cari yang lain, dia nggak mau, masih nunggu saya sampai saya sembuh, sampai saya pokok mau nikah sama Dwi kata dia. Udah itu kan udah sembuh. Ibu nanti kita lanjutin ceritanya ya, kehidupan rumah tangganya dengan sakitnya ibu tadi ya. Untuk sahabat perempuan jangan kemana-mana, setelah ini kita kembali lagi dengan cerita yang lebih lengkap, tetap dalam Curahan Hati Perempuan.